Lulusan SMK di Jawa Tengah dengan tingkat pengangguran terbuka ini masih dalam kategori tinggi, yaitu 9,73%, meskipun ini menurun dari angka sebelumnya yaitu 11,85 dan 13,20%. Prakerin itu kadang-kadang bagi pihak industri tertentu itu beban, Pak. Lulusan SMK itu harus terampil, lulusan SMK itu harus berkarakter, kan begitu, dan harus mandiri. Karakter, mandiri, Terampil kan? TunePocket.com. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan pada kesempatan kali ini Pride Podcast Riset dan Inovasi Daerah untuk episode yang keempat hadir bagi para pemirsa dengan topik seputar pendidikan vokasi. Pada kesempatan kali ini hadir narasumber hebat dari UNES, Fakultas MIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Semarang. Beliau Bapak Dr. Harjono, SPD MSI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik Pak Miftah. Sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Ini tadi barusan dari mengajar ya. Terus lanjut ke sini. Habis upacara Pak Miftah. Habis upacara. Ya, kebetulan hari ini Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Sebelumnya izinkan untuk menyapa para pemirsa dengan pantun. Jalan-jalan ke Kota Lama, minum kopi campurannya gula. Mantap. Mana cangkepnya ini? Saya lagi-lagi. Jalan-jalan ke Kota Lama, minum kopi campurannya gula. Cakep. Kalau kamu ingin sukses anak muda, belajarlah rajin ketika muda. Tepuk tangannya mana? Terima kasih. Baik para pemirsa Pride Podcast Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas terkait dengan pendidikan vokasi, di mana pendidikan SMK vokasi memiliki sebuah track record yang panjang, kemudian membuat kontribusi besar bagi bangsa Indonesia. Harapan besar sebagaimana Inpres Presiden nomor 9 tahun 2016 yang upgrading pada Perpres nomor 268 tahun 2022 mengamanatkan bahwa dalam rangka perbaikan secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi dan terkoordinasi untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasi ini diupayakan dan diterbitkan sebuah regulasi. Namun demikian muncul beberapa data bahwa lulusan SMK di Jawa Tengah dengan tingkat pengangguran terbuka ini masih dalam kategori tinggi, yaitu 9,73%, meskipun ini menurun dari angka sebelumnya yaitu 11,85 dan 13,20%. Namun ini menjadi perhatian seksama bagi para pemangku kepentingan. Terlebih Disnakertran Provinsi Jawa Tengah telah merilis sebuah data masih terdapat tingginya angka pengangguran di anak usia lulusan SMK sebesar 1,07 juta. Ini keprihatinan bagi kita semuanya. Oleh karenanya, ada apa dengan SMK? Ada apa dengan pengelolaannya? Bagaimana manajemennya dan seterusnya?
kita akan kupas tuntas dengan beliau Bapak Harjono. Beliau tidak hanya sekedar praktisi, dosen, sekaligus praktisi dan pelaku bisnis bagi dunia industri. Di samping itu pula beliau juga sudah lama mengenyam pengalaman di dunia swasta serta menjadi direktur penerbitan Press UNES. Baik, kita tidak sabar untuk menyimak lebih lanjut terkait dengan persoalan-persoalan dan seputar dengan pendidikan vokasi. Baik, Pak Harjono, dengan fenomena yang ada, data yang ada, mungkin Pak Harjono ini memiliki sebuah riset, sebuah temuan-temuan, gambarannya SMK di Jawa Tengah ini sejauh ini seperti apa ini, Pak Harjono? Bisa dijelaskan? Baik, Pak Miftah. Seperti yang tadi prolog yang sudah disampaikan, landasan hukum dan sebagainya, memang SMK ini kita semua sudah tahu ya sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan formal. Ya, ini formal Pak Miftah yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan ya. Dan salah satu tujuannya itu mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja. Meskipun kita tahu sekarang pemerintah membuka luas-luas kesempatan lulusan SMK, selain bekerja juga berkesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Artinya, tujuan yang pertama tadi memanglah yang menjadi target utama tentunya para stakeholder yang ada di SMK ini. Sudah cukup lama Pak Miftah saya meneliti, kalau tadi dikatakan kaitannya dengan penelitian Pak Miftah. Utamanya penelitian-penelitian SMK untuk cakupan kompetensi yang saya tekuni, yaitu di bidang kimia. Di situ ada SMK Kimia Industri, kemudian ada SMK Farmasi Industri, dan juga ada SMK-SMK yang kaitannya dengan analis kesehatan. Pun demikian, tadi juga saya sudah disampaikan oleh Pak Miftah, selain SMK-SMK itu, karena keseharian saya selain sebagai pengajar Fakultas MIPA, terutama di Prodi Kimia dan Pendidikan Kimia, termasuk S2 Pendidikan Kimia, saya juga punya tugas tambahan sebagai kepala percetakan di universitas, dan keseharian saya juga kebetulan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan berdampingan dengan siswa SMK yang sedang melakukan magang atau prakerin di tempat kami. Mulai yang modelnya dulu masih 3 bulan, kemudian kalau sekarang kan sudah 6 bulan Pak Miftah. Dan rasa-rasanya dinamikanya berbeda-beda. Setiap tahun juga siswanya berbeda-beda dengan karakteristik yang berbeda-beda pula. Dan tentu saja ini dialami oleh hampir semua industri yang kebetulan berkorelasi dengan kebutuhan praktek kerja industri untuk SMK. Kalau yang otomotif ya otomotif, kalau yang industri ya industri, dan seterusnya. Nah, saya kira fenomena ini yang memang tadi disampaikan oleh Pak Miftah, di Jawa Tengah khususnya, seperti yang saya lihat sendiri dalam berbagai riset yang sudah saya mulai sejak 2017, khususnya yang tadi saya sebutkan, memang cenderung ada sesuatu yang kurang Pak Miftah. Dan terbukti secara statistik juga tadi disampaikan, ada TPT yang cukup tinggi sampai dengan akhir tahun 2023. Ya. Meskipun 9,73. Betul, meskipun sampai akhir 2022 kalau dibandingkan dengan yang sekarang sebenarnya sudah menurun Pak Miftah. Ya, menurun, betul. Namun demikian itu masih tertinggi di antara level atau jenjang pendidikan lainnya. Betul. Nah, apakah ini memang lulusan SMK yang banyak begitu, atau memang ada hal lain yang perlu kita dalami? Kita jadikan patokan atau acuan untuk kebijakan-kebijakan ke depan gitu. Oke, Pak Harjono, ini kan di SMK, SMK yang based on-nya adalah meluluskan, bisa dikatakan utamanya adalah BMB ya, bekerja,
W-nya BMM-nya itu melanjutkan, W-nya itu wirausaha. Utamanya adalah menyiapkan lulusan yang bisa bekerja. Betul. Namun demikian, di pihak manajemen dan sekolahan sebagai pelakunya memberlakukan kurikulum adanya prakrin, praktek kerja industri. Kemudian di sana ada teaching factory. Iya. Kemudian di sana juga ada SMK pusat unggulan. Betul. Nah, ini kan sebenarnya sudah menjadi sebuah langkah-langkah konkret bagi pemerintah. Ada apa di sana ya? Persoalan-persoalannya sejauh ini, temuan-temuan dari Bapak gimana ini? Baik. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Miftah ya. Dulu 2015 itu mulai ada yang namanya teaching factory. Kemudian ya sejak awal sebelum itu malahan sudah ada, kalau dulu zamannya menteri yang berbeda itu ada namanya link and match, yang sekarang up lagi ya, dengan istilah yang lain. Tapi pada intinya pemerintah sebenarnya tidak berhenti untuk melakukan yang namanya revitalisasi. Ya, dengan pola partnership ya, dengan pola kemitraan antara dunia industri, dunia usaha dengan sekolah ya. Ini yang clue yang selama ini masih menjadi jargon ya. Sampai yang terakhir adalah SMK Pusat Keunggulan. Di situ masih ditekankan pada posisi bagaimana menyandingkan industri untuk bisa berkontribusi bagi pengembangan SMK ini. Nah, tapi saya melihat ada sesuatu yang saya kira apakah ini penting atau kalau boleh saya katakan miss gitu. Tapi di dalam konsep revitalisasi itu sebenarnya sudah ada, tapi secara implisit Pak Miftah, tidak secara eksplisit, yaitu peran perguruan tinggi. Nah, ini mungkin salah satu temuan penting dari penelitian yang saya lakukan akhir tahun 2020-2021 Pak Miftah. Dalam disertasi yang saya teliti itu, bahwa peran perguruan tinggi itu esensial saya kira Pak Miftah. Berarti artinya dari program-program sebelumnya ya, seperti di 2016 atau sebelumnya, sebelum terbitnya Perpres nomor 68 2022 ini masih menyisakan persoalan-persoalan berarti ya. Persoalan-persoalan yang perlu adanya revitalisasi lebih lanjut gitu ya. Betul. Nah, ini yang perlu kita dengar, persoalan-persoalan atau akar-akar persoalan itu apa saja yang menjadikan pemerintah terus mengupgrade dari regulasi tersebut. Jadi begini Pak Miftah, ada beberapa poin ya yang saya catat dari beberapa penelusuran dan juga penelitian yang saya lakukan. Jadi selama ini praktisi industri yang bekerja sama dengan sekolah, dalam hal ini SMK itu, dalam prakteknya itu menyampaikan aspek praktis. Praktis karena memang mereka membutuhkan itu, seolah-olah ya, tanpa dikuatkan dari aspek basic knowledge ya. Pengetahuan mendasar yang harusnya juga harus memadai, modal dasar itu betul ya. Supaya nanti pada situasi-situasi yang lebih real dengan konteks yang mungkin berbeda tetapi dengan basic knowledge yang beda, basic knowledge yang sama mestinya harus bisa mempraktekkan yang sama, tidak letterlek seperti yang diajarkan oleh industri yang tadi saat prakerin atau kerjasama itu hanya jangan seperti saja. Robot gitu ya sebenarnya. Betul. Jadi kita harus misalnya kalau di kimia misalnya, kalau ada analisis misalnya, dia tidak harus diajarkan semua ragam. Kalau misalnya di kimia, kalau kita kenal ada CITO, itu kan ada analisis semacam analisis darah. Kemudian ada analisis kalau kita urin, misalnya kayak begitu kan. Nah, kalau kita hanya sekedar kalau dia prakerin, kemudian industri itu memberikan istilahnya pelatihan waktu anak-anak ini masuk ke sana, pokoknya prakerinnya SOP-nya kayak begini gitu. Nah, nanti miss, manakala dia tidak dicito, ya bisa saja membutuhkan adaptasi dan itu dia nggak punya modalitasnya. Jadi basic knowledge-nya harus juga kuat supaya nanti situasi yang satu sama. Persoalan itu. Persoalan kedua, yang lain, nah ini yang agak klasik ya saya kira, dan ini kembali ke karakteristik siswa.
dan ini bisa dibina sebenarnya oleh sekolah, itu kebanyakan siswa kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada di industri saat awal-awal. Itu faktornya apa ya? Ya tadi Pak, kalau misalnya saya contohkan di konteks yang lain, yang kebetulan di tempat kami di percetakan, saya setiap tahun itu menerima 4-5 setiap kali periode ya, itu siswa Sewa magang gitu ya? siswa magang. Nah, di tempat kami ini unggulannya adalah digital Pak, jadi mesin-mesin cetak digital. Sementara saya tahu betul di SMK 11 di Banyumanik itu tidak punya Pak. Nah, bagaimana anak-anak ini mau pede untuk langsung saya bisa Pak kalau ditugasi atau dilatih itu. Ya dia itu baru kenal di tempat saya kan. Artinya alat itu belum ada Pak, misalnya di sekolah, kemudian tiba-tiba di industri harus ada, dia nggak pede, nggak mampu beradaptasi dengan cepat. Nah, kan ada 2 PR begini jadinya Pak. Di sekolah mestinya juga menyediakan. Gitu. Di bidang lain atau kompetensi yang lain, saya kira sama. Di kimia misalnya, bayangkan anak-anak ini nggak ngerti namanya, kalau saya sebut mungkin Pak Miftah, karena bukan bidangnya, mungkin masih bertanya lagi, itu misalnya peralatan analisis GC, HPLC misalnya begitu. Itu saya yakin tuh tidak punya. Yang ada perguruan tinggi Pak. Tapi kalau mereka bekerja di bidang-bidang yang kebetulan memang high tech ya, memang terliterasi dengan atau memang tuntutannya menggunakan peralatan demikian, masa iya kita tidak memberikan knowledge yang cukup saat mereka ada di SMK. Kalau memang tujuannya adalah siap bekerja gitu Pak. Minimal mereka dibawalah, diajak untuk datang ke perguruan tinggi atau ya datang yang tempat yang ada ini alatnya. tadi kesiapan. Betul. Bisa dijelaskan ya, kesiapan kerja atau employability skill ya, yang biasa kita kenal itu seperti apa itu konsep yang diharapkan, atau mungkin ada konsep-konsep yang seperti apa yang Pak Harjono ini modelkan. Betul. Saya sedikit lanjutkan dulu yang tadi Pak sebelum saya ke employability skill. Nah, prakerin itu kadang-kadang bagi pihak industri tertentu itu beban Pak. Ini ada beberapa penelitian yang sempat saya citasi. Malah jadi beban ya. Betul, karena mereka merasa terganggu, merasa tidak siap untuk memberikan itu, ini ngeribetin pekerjaan aja gitu. Jadi pemahaman industri yang kita jadikan mitra itu juga harus kuat. Ini biasanya adalah mitra-mitra industri yang barangkali yang mencari itu siswa sendiri. Nah, ini kan kadang-kadang punya keleluasaan semacam itu. Nah, mungkin akan lebih terminimalisir kalau yang dituju itu industri yang sudah bekerja sama baik dengan sekolah. Artinya punya kontribusi ya. Betul. Ke industri, tidak hanya mereka yang membutuhkan, tapi industri tidak ada link emetnya gitu ya. Nah, itulah nanti yang selanjutnya nanti saya kasih clue, kita butuh manajemen Pak Miftah. Yang lebih lengkap lagi itu manajemen kemitraan ya, yang baik. Nah, kaitannya dengan employability skill ya, atau kesiapan kerja itu secara umum tadi kan sudah dijelaskan. Jadi lulusan SMK itu harus terampil, lulusan SMK itu harus berkarakter kan begitu, dan harus mandiri. Karakter, mandiri, terampil kan, mau nggak mau kan gitu. Nah, untuk itu permasalahan yang tadi Pak Miftah sebutkan, employability skill atau kesiapan kerja dalam Kamus Bahasa Indonesia itu istilahnya kesiapan kerja atau kecakapan bekerja. Ya. Itu menjadi sesuatu yang mutlak kan bagi SMK. Bahwa itu akan dipakai secara langsung setelah lulus karena memang bekerja, atau anak-anak kan bisa saja melanjutkan. Tapi bagaimanapun porsi untuk siap bekerja itu harus ada kan Pak Miftah. Nah, ini komponennya tadi apa? Bisa dijelaskan lebih detail? Ada setidaknya terampil, berkarakter, mandiri. Nah, dalam penelitian saya lebih mengerucutkan lagi Pak. Ada 3 aspek penting ya, yang nanti di dalam setiap aspeknya itu ada 7 indikator yang bisa dipakai. Ini saya adaptasi dari berbagai sumber Pak Miftah. Kalau
kita mau membaca lebih lanjut mengenai employability skill itu kadang-kadang memang dalam satu bidang ke bidang yang lain perlu diadaptasi. Tapi setidaknya saya mengeneralisir ya, ada 3 kelompok utama. Ya, yang pertama itu keterampilan fundamental. Keterampilan fundamental. Ya. Apa itu? Keterampilan fundamental ini adalah keterampilan komunikasi. 1, Pak Miftah. Nanti ada 7. Yang kedua ada keterampilan mengelola informasi. Setelah bisa berkomunikasi, kita juga harus bisa mengelola informasi. Kemudian jangan lupa ada literasi numerik, Pak. Harus bisa berhitung lah, Pak. Setidaknya menjadi tuntutan di era sekarang ya, Betul. ini ya. Kemudian berpikir dan problem solving. Harus bisa memecahkan masalah. Atau keterampilan berpikir kritis itu sudah menjadi slogan generik keterampilan abad 21. Kemudian fundamental lainnya keterampilan teknis, Pak Miftah. Ini yang nanti kalau SMK kimia industri ya teknis di bidang industri, kimianya industri. Kalau yang otomotif ya otomotif. Kalau yang bidang misalnya penerbitan percetakan ya percetakan misalnya. Kalau bidang boga ya boga, misalnya seperti itu. Ini keterampilan teknis. Kemudian yang keenam, ya dalam era sekarang ini rasa-rasanya aneh ya kalau kita tidak memasukkan sebagai keterampilan fundamental itu literasi informasi, media, teknologi. TIK Ya, penguasaan yang sedang naik daun sekarang kan AI ya Pak Miftah. AI ya. Kemarin saya ditanya salah satu mahasiswa dari bidang lain justru yang bertanya ke saya karena dia ada tugas dari dosennya untuk bagaimana komentar Bapak sebagai dosen, point of view-nya katanya mengenai mengerjakan tugas pakai AI gitu. AI ya, artificial intelligence. Betul. Saya jawab, lah dilarang kamu juga akan tetap melakukan, saya bilang gitu. Karena tersedia. Iya kan kita nggak bisa Pak nutupi itu. Justru kalau dari sudut pandang saya ya kitanya yang harus berubah Pak. Kita harus mengadaptasi. Mentalnya gitu ya. Jadi tidak sekedar saya sampaikan, Anda tidak sekedar hanya mengandalkan AI, tapi output AI itu kan promptingnya dari kita. Ya. Nah, mengolahnya ya harus kita. Anda boleh berkolaborasi dengan AI atau Anda memanfaatkan AI yang asal Anda paham. Interpretasinya tetap kepada Anda. Berarti itu yang dibangun oleh para pengajar gitu ya. Betul. Yang harus bahwa jangan instan. Betul. Silakan Anda menggunakan itu tools ya. Dan itu menjadi bagian dari tool yang harus bisa dikembangkan justru ya, menjadi Betul. alat bantu untuk bisa mengembangkan potensinya. Sama halnya dosen dalam sudut pandangnya mungkin menggunakan AI untuk melakukan assessment, mengevaluasi. Kalau dulu soal isi dibaca penuh gitu kan nggak perlu. Yeah. Salah satu algoritma AI yang paling sederhana kan misalnya penelusuran untuk plagiasi kan. Yeah. Kamu mau ngopi apa aja silakan. Nanti ketahuan kalau misalnya double kan begitu. Double-nya. Tapi kalau ternyata HI sudah memikirkan Pak, nanti nggak mungkin Bapak ketemu itu indeks plagiasinya rendah. Ya enggak apa-apa, asal Anda bisa jawab. Bisa jawab. Asal Anda bisa mempertanggungjawabkan. Makanya tadi evaluasinya dosen harus berubah. Mengadaptasi itu harus ada klarifikasi. Ya, karakter yang harus dibangun bahwa dia Betul. itu punya potensi yang harus bisa dikembangkan. Betul. Tidak hanya memplagiat saja, Betul. meniru, memakan secara instan, tapi membangun dari jiwa belajarnya. Betul. Supaya terus improve gitu ya. Itu kan sekedar output ya Pak Miftah. Kalau sekedar berbasis AI ya, maka dia harus bertanggung jawab terhadap pilihan jawabannya. Kalau itu misalnya soal, kalau misalkan opini ya harus bertanggung jawab terhadap opininya itu. Nah, finally-nya yang ke-7 untuk yang fundamental ini adalah profesionalisme. Jadi muaranya itu semuanya tadi komunikasi itu profesionalisme. Gimana mau siap kerja kalau yang fundamental ini nggak tercapai kan gitu Pak. Interpersonalnya harus tumbuh. Kalau interpersonal nanti ke keterampilan manajemen diri Pak Miftah. Tadi kan ada 3 Pak Miftah. Ada total nanti 21 yang saya. Tapi bisa diringkas Pak Miftah. Saya ingin mengupas semuanya karena ini saya kembangkan dari banyak sumber kaitannya dengan kesiapan kerja. Mungkin satu poin dengan poin yang lain itu bisa correlate atau mungkin bisa saling melengkapi ya. Untuk yang kedua ini adalah keterampilan manajemen diri. Ini juga ada 7, saya baca secara urut saja, ya situ ada sikap positif. Ini penting Pak.
harus mampu menunjukkan sikap sekaligus perilaku yang positif. Mensikapi apapun harus Iya. positif. Jadi keterampilan manajemen diri ini namanya. Jadi nanti kan tadi kan ada yang nggak pede, Iya, betul itu. ada yang nggak siap. Itu mungkin bisa diminimalisir dengan ini. Ya seperti ini sepak bola Indonesia U23. Sepanjang sejarah saya hidup ini ternyata bangsa Indonesia harus mentalnya yang dibangun, ternyata bisa ternyata kan. Seperti ini juga nanti ya. Betul. Kemudian bertanggung jawab, itu juga masuk kategori keterampilan manajemen diri, Pak. Mampu beradaptasi ini benar-benar saya sudah ada yang tadi saya saya rujuk atau saya sinkronkan dengan fakta bahwa anak-anak tuh nggak bisa beradaptasi di industri itu kenapa? Ya karena dia nggak punya ini, Pak. Era sekarang itu era digital ya, era adaptif itu ya. Betul. Kemudian belajar sepanjang hayat ini juga penting, Pak Miftah. Iya. Jadi kalaupun nanti sudah bekerja harusnya belajar, Pak. Iya. Ini pengalaman pribadi. Saya ini lulusan pendidikan kimia yang tidak disiapkan untuk di industri. Tadi Pak Miftah tadi menyatakan bahwa Pak Arjono punya pengalaman di industri. Memang saya sebelum jadi dosen hampir 5 tahun saya di industri di bidang research and development untuk industri cat, industri poliuretan di polimer. Bayangkan saya mungkin nyenggol-nyenggol ya Pak Miftah kimia, tapi faktanya saya harus belajar, Pak. Saya harus belajar betul polimer industri itu seperti apa di bangku kuliah saya nggak diajarin, Nggak Pak. diajarin. Iya. Prakteknya ada. Tapi basic knowledge-nya saya tahu. Saya belajar kimia Ya, tadi yang organik. ungkapan basic knowledge itu menjadi Saya fondasi belajar awal. betul, saya belajar kimia analisis, saya belajar kimia yang lain. Yang itu kalau praktikalnya di industri itu ternyata butuh yang namanya kimia polimer, saya tinggal improve. Asal mau belajar kan begitu. Nah, ini sering saya juga tekankan ke anak-anak kami kalau sedang di kelas ya seperti itu. Kemudian bekerja dengan aman. Nah, ini anak-anak SMK butuh ini, Pak. Bekerja dengan aman. Bayangkan Pak, alat-alat mesin yang gede-gede itu, kalau anak-anak tidak punya keterampilan manajemen diri untuk bekerja secara aman, itu kecelakaan kerja Resiko, tinggi. iya. Betul kan Pak Miftah? K3 itu penting. Kemudian yang berikutnya leadership dan entrepreneur. Ya, dua hal ini juga penting, Pak. Nanti suatu saat siapapun meskipun lulusan SMK bisa kok naik menjadi kalau di industri itu ada foreman, sebelum foreman supervisor, leader, nanti bisa boleh jadi manajer. Bahkan swasta kadang-kadang nggak memikirkan Anda lulusan mana. Iya. Kadang-kadang asal Anda punya kompetensi dan improving, Anda punya challenge untuk menjadi posisi-posisi itu. Dan yang terakhir yang pilihan yang ketiga itu keterampilan kerja tim. Nah, ini juga nggak boleh lewat, yaitu bekerja dengan orang lain, berpartisipasi dalam proyek, harus fleksibel, punya inisiatif, punya produktivitas, punya keterampilan sosial, bekerja di bawah tekanan. Nah, saya mencatat ini, Pak, dari beberapa sumber ternyata ini ada loh, keterampilan kerja dalam itu harus bekerja di bawah tekanan. Kembali ke mental ya. Gitu. Betul. Nah, kalau tiga ini menyatu, ini dalam riset saya katakan sebagai indikator yang harus diadakan untuk menciptakan employability skill siswa, Pak. Itu. Ini oke lah, berdasarkan riset-riset konsep yang Pak Harjono sampaikan, ada ini temuan-temuan secara riset peran penting seperti apa, sejauh mana employability skill itu dimiliki seorang lulusan SMK. Baik. Saya mulai dari bagaimana konsep ini kami kembangkan dalam riset ya Pak Miftah. Ada kalau dalam bicara pendidikan itu ada input, ada proses, dan ada output. Ya. Nah, output tadi kita sudah sepakati adalah salah satunya kesiapan kerja kalau untuk SMK. Nah, berarti masih ada dua hal nih, input, proses. Nah, dari sekian banyak hal, kebetulan saya fokuskan saja ke hal-hal yang memang saya betul-betul tekuni, Pak Miftah. Untuk input itu saya mencatat yang pertama ada fasilitas belajar, Pak Miftah. Kalau lebih generiknya orang mengatakan sarpras, sarana prasarana khususnya untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manajemen. Manajemen apa ya? Tadi sudah saya sebut. Saya menganggap manajemen kemitraan itu penting, Pak Miftah. Tadi nanti detailnya bisa kita lihat. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah karakteristik siswa. Nah, ini punya pengaruh kuat, Pak.
input karakteristik siswa. Nah ini mungkin PR ya, nanti yang perlu kita siapkan saat rekrutmen SMK. Beberapa diskusi kan Pak Miftah mungkin masih ingat, ada FGD yang kita libatkan pemangku kepentingan itu, perlukah kita melakukan filtering ya untuk anak-anak SMK ini? Banyak data mengatakan atau boleh dikatakan ini mungkin dibenarkan juga bahwa calon siswa SMK itu seperti turahannya, apa itulah, sisa-sisanya anak-anak SMA, kan begitu, pelariannya ya Pak. Meskipun saya kok yakin masih ada sekian persen yang cukup besar yang memang sejak dari SMP, jenjang pendidikan sebelumnya, mereka memang menyasar untuk mencari SMK. Tapi juga itu tadi, trademark yang diciptakan masyarakat bahwa SMK itu turahan atau sisa-sisa yang nggak lolos SMA mau SMA. Masih banyak asumsi-asumsi, persepsi dari sehingga karakteristik siswa ini perlu kita bangun, Pak. Salah satunya adalah motivasinya, motivasi belajarnya. Kalau kita nggak bangun, ya sulit kan nanti untuk menciptakan itu tadi semua. Sehingga kalau dalam proses, kalau boleh saya satukan sebagai satu hal, itu adalah engagement atau keterlibatan, Pak Miftah. Jadi keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu muara sebelum menuju ke kesiapan kerja tadi. Itu center of class student ya. Betul. Artinya saya kira ini inline ya dengan kebijakan pemerintah. Bagaimana kita mengubah pembelajaran dengan kurikulum yang baru ini yang berbasis student center dengan model pembelajaran problem maupun proyeknya, tentu saja dengan adaptasinya ya, kita perlu sesuaikan dengan. Meskipun sebagus apapun sarana, senyaman apapun pembelajarannya, tapi keterlibatan siswa itu tidak ada, kurang, tidak bisa. Hasilnya tidak bisa optimal. Terbukti Pak Miftah ini, dalam satu riset saya, satu-satunya hipotesis yang saya duga itu berpengaruh, yaitu fasilitas tadi, itu saya duga berpengaruh awalnya Pak terhadap kesiapan kerja. Bisa dijelaskan Pak? Ternyata tidak Pak, kecuali dia melewati intermediate atau melewati variabel interveningnya itu adalah keterlibatan siswa. Atau dengan kata lain begini, sehebat dan sebagus apapun fasilitas tadi, kita bicara fasilitas dulu Pak, fasilitas pendidikannya, ada labnya, ada itu. Tapi kalau dia nggak terlibat dalam proses pembelajaran nonsen Pak, tidak akan menciptakan siswa atau lulusan yang siap kerja. Karena subjeknya ya siswa. Gitu. Betul, ini terbukti Pak Miftah. Saya meneliti itu, hipotesisnya memang benar-benar tidak terbukti. Saya pertama kaget, ini beneran apa enggak gitu. Tapi faktanya memang setelah saya lakukan deep interview atau melakukan penelaahan langsung ke lapangan lewat studi kualitatif biasa, artinya saya lakukan beberapa wawancara dengan siswa, dengan guru, itu memang iya. Jadi gimana Pak, mau anak-anak tuh nggak peduli. Alatnya bagus, kalau nggak dikasih tahu dan dia nggak mau terlibat. Nah tadi Pak Miftah menyinggung guru, memang ada unsur di situ. Guru punya peran untuk punya andil di dalam menciptakan keterlibatan siswa juga. Kalau dia nggak punya kompetensi yang cukup untuk pembelajaran yang berkualitas, ya saya kira sulit juga. Untuk sudah disediakan alat yang canggih-canggih, tapi dia nggak mau menguasai, ya nggak bisa Pak Miftah. Tidak punya kompetensi akademik dan profesional, ya sulit. Nah itu tadi yang sempat saya arahkan, supaya improving guru itu juga didukung oleh model partnership atau model kemitraan dengan perguruan tinggi Pak Miftah. Oke, bagus sekali nih Pak Har. Yang ingin kita gali dari Pak Har, ini kan posisi bagaimana menciptakan siswa yang memiliki kesiapan kerja, harapan besar, outputnya adalah ketika dia sudah lulus menjadi outcome yang siap kerja, yang langsung kerja kan dia. Dari siap kerja karena dia punya keterampilan, punya karakter, punya kemandirian, tiga aspek itu sudah dibangun menjadi pondasi ya, pondasi sejak awal knowledge-nya, baik secara knowledge attitude sudah terbangun, yang akhirnya dia tertanam sebuah employability skill-nya,
akhirnya ini kan menjadi outcome siswa yang benar-benar langsung bisa kerja, harapannya Siap seperti kerja, itu. ya. Nah ini faktor-faktor apa saja yang bisa menekan supaya siswa itu memiliki ini employability skillnya Ya. tertanam betul ketika mereka itu sudah lulus di SMK. Bisa Baik. dijelaskan? Jadi kalau saya mensarikan dari apa yang saya teliti, ya kembali tadi ke aspek-aspek tadi Pak Miftah. Yang pertama tentunya kita perlu memperbaiki fasilitas belajar. Fasilitas belajar. Jadi yang pertama itu. Yang seperti apa? Ya tentu saja yang relevan dengan kebutuhan Dudi. Jadi kalau SMK percetakan, kalau sekarang sudah trennya adalah digital printing, ya mestinya harus upgrade, tidak hanya mesin offset yang sudah lama itu. Ya. Meskipun itu harus tetap diajarkan. Tetapi improvingnya atau perkembangan terkininya harus diikuti. Karena mereka yang membutuhkan. Betul. Jadinya pasarnya itu Pasarnya gitu. itu. Ya. Ya, jadi fasilitas yang relevan. Anak-anak SMK di bidang teknik kimia, kimia industri, farmasi, ya peralatan-peralatan analisisnya ya harus dikenalkan, harus diperbarui dengan alat-alat yang baru. Mau tidak mau, supaya SDM-nya ini unggul. Betul. Nah, begitu sudah punya itu, yang kedua ya jangan lupa Pak, gurunya harus di-upgrading. Gurunya juga. Lagi mana mau mengajar Pak kalau gitu. dengan bagus? Modelnya seperti apa? Apakah magang dua magang atau gimana yang istilahnya itu ketika ada murid magang dia juga ikut magang atau seperti apa? Banyak cara Pak Miftah. Yang pernah saya praktekkan ini. Ya ini saya cerita penelitian tahun 2017-18 di kisaran itu. Saya melakukan pengabdian masyarakat. Jadi kami bawa tuh guru-guru SMK kimia industri dan farmasi industri untuk datang ke laboratorium kimia. Nah, ini di perguruan tinggi, saya lakukan pelatihan. Sehingga mereka, oh begini cara mengoperasi, sampai praktik. Jadi sampai menganalisis, sampai sesuai dengan fungsinya alat itu. Nanti ditindaklanjuti. Harapannya apa? Setelah mereka bisa berpraktek, knowledge-nya tahu, mereka harus ditindaklanjuti. Di tahun berikutnya saya melakukan penelitian, setelah mereka tahu seperti itu apa yang harus dilakukan? Mereka harus menularkan ganti ke siswa. Nah, supaya menularkannya dengan baik, kita harus latih lagi. Latih dengan apa? Keterampilan membuat bahan ajar, Pak. Keterampilan membuat modul ajar, keterampilan membuat perangkat pembelajaran, termasuk asesmennya. Sehingga nanti nggak setengah hati. Cuma gurunya aja yang bisa, ya percuma. Nanti di kelas ngop cuma malah bahasanya orang Semarang cuma muring-muring, anaknya enggak bisa. Nah, enggak bisa gitu. Dia harus mengajari dengan cara-cara pedagogik yang benar. Sehingga nanti sinkron ilmu yang diperoleh oleh guru sebagai upgrading sampai ke siswa sebagai penerapannya keterampilan. Nah, itu. Jadi guru yang kedua, Pak Miftah. Kemudian yang berikutnya tadi sudah saya sebutkan, kita harus paham betul dengan karakteristik siswa. Supaya kita bisa mengelola atau guru bisa mengelola itu untuk terlibat secara optimal dalam pembelajaran. Karena karakter siswa itu kan beda-beda, backgroundnya beda-beda, potensinya juga beda-beda, perlakuannya juga harus. Nah, kalau kita sinkronkan dengan kurikulum yang sekarang di dalam kurikulum Merdeka ini kan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu harus dilihat-lihat bagaimana kita memperlakukan siswa supaya perbedaan-perbedaan yang ada di siswa itu dalam level minat, dalam level motivasi, termasuk juga dalam level keterampilan berpikirnya kita bisa kelola oleh guru ya gitu. Nah, closingnya adalah manajemen. Jadi kita bolak-balik ngobrol perguruan tinggi, saya menawarkan harus begini kan begitu. Industri harus begini. Artinya ada minimal ada 3 stakeholder Pak Miftah. Perguruan tinggi, sekolah itu sendiri dan industri. Nah, 3 ini harus kita kelola secara optimal Pak melalui manajemen kemitraan atau partnership. Perguruan tinggi, sekolah dan industri. Karena mereka yang membutuhkan. Ya, agar sinergis Pak Miftah. Selalu update dari perguruan tingginya, sesuai kebutuhan dari industrinya, sekolahannya juga harus mengupayakan fasilitas dan gurunya, serta manajemennya. Ini butuh manajemen Pak Miftah. Kesadaran-kesadaran demikian harus dimiliki oleh pemangku kepentingan sehingga industri tidak merasa dimanfaatkan saja, tapi dia mendapat benefit yang cukup
dapat siswa yang siap kerja. tidak malah menjadi beban. Tadi kan penelitian sebelumnya kan banyak temuan seperti itu beban gitu. Karena mungkin tadi kurangnya knowledge yang cukup oleh siswa saat di sekolah, sehingga begitu di industri gagap, nggak pede dan seterusnya. Seperti itu, Pak Miftah. Baik, Pak Harjono, ini luar biasa. Masih ada waktu, mungkin sebagai ulasan dari Pak Harjono bahwasanya ini tidak hanya sekedar konsep saja, namun konsep ini sudah teruji melalui riset, juga sudah dilakukan sebuah piloting ya Pak ya. Piloting bahwa employability skill ini menjadi sebuah rekomendasi bagi para pemangku kepentingan. Sekaligus tantangan, ya. Pak. Tidak hanya sekedar prakin ya. Nah, kalau prakin itu tidak dikuatkan lagi dengan kesiapan bagi siswa untuk mengikuti prakrinnya, mereka hanya sekedar lulus, tapi tidak mendapatkan fulus atau ujung-ujungnya tidak mendapatkan kesana kan. Intinya lulus, bisa kerja mendapatkan fulus kan gitu ya. Ini Pak Harjono, kita membutuhkan dari Pemprov Jateng rekomendasi-rekomendasi apa dalam rangka untuk revitalisasi SMK di Jawa Tengah. Kemudian ini kan di SMK Jawa Tengah memiliki 3 SMK boarding, ada di Semarang, Padi, dan Purbalingga. Kemudian ada 15 SMK semi boarding. Artinya dari 1.500 sekian SMK yang ada di Jawa Tengah memiliki potensi-potensi yang terus dikembangkan. Nah ini belum USB-nya juga berkembang dan seterusnya, trading factory-nya dan seterusnya, ada SMK khusus, unggulan. Nah ini Pak, yang untuk memperkuat Jawa Tengah, rekomendasi-rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh Pemprov agar dalam rangka manajemen SMK ini sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Silakan Pak. Baik, ini inline dengan apa yang kita sudah rekomendasikan sebagai output dari riset kolaborasi yang sudah kita lakukan dengan Brida. Ya. Ada beberapa hal yang kita rekomendasikan. Yang pertama, ini kerja besar Pak Miftah ya. Kita perlu melakukan identifikasi untuk potensi kemitraan SMK dengan perguruan tinggi yang relevan dengan kebutuhan program kompetensi yang dikembangkan, tentunya harus berbasis database Pak. Dan ini yang kita tidak punya. Saya kira Jawa Tengah perlu melakukan akselerasi kegiatan ini supaya nanti kita bekerja tindak lanjutnya tidak sekedar omong-omong ya, tapi memang berbasis data yang akurat begitu. Yang kedua, kita tentu juga harus menyiapkan regulasi Pak Miftah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentu perlu menggulirkan panduan, kemudian fasilitasi atau apapun yang berkaitan dengan kebijakan itu, supaya kemitraan SMK yang tadi saya sebutkan dengan perguruan tinggi itu betul-betul relevan dan dikembangkan di sekolah dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi guru, adaptasi kurikulum, kemudian akses terhadap sarana prasarana tadi yang kita sudah diskusikan panjang lebar tadi, supaya betul-betul bisa meningkatkan employability skill. Saya kira untuk melengkapi peralatan kan tidak serta merta begitu saya ingin bisa saya dapat Pak. Maka butuh strategi. Disitulah peran pemerintah untuk bisa menjembatani itu. Barangkali mungkin barangnya masih ada di perguruan tinggi, barangkali di sekelompok bidang SMK hanya punya di tempat tertentu, tapi bisa accessible oleh beberapa SMK dalam waktu yang bergantian misalnya. Saya kira itu butuh policy, butuh regulasi, butuh aturan main gitu. Kemudian kita tahu Pak, kayaknya kita Jawa Tengah punya tim ya, punya TKDV katanya namanya, tim koordinasi yang sudah dibentuk oleh Pergub tahun 2023 akhir ya. Ini perlu ya agar memfasilitasi poin-poin yang tadi saya sebutkan itu untuk bisa mengakselerasi Pak, untuk mencapai upaya mengembangkan lulusan SMK yang berdaya saing di Jawa Tengah ini. Saya kira itu Pak yang sederhana yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Harjono. Saya kira dari awal sampai akhir luar biasa untuk diskusi serta mengulas tuntas hasil riset dari Pak Harjono.
barangkali nanti menjadi replika, harapan besar menjadi replika bagi Pemprov Jateng untuk bisa memberikan rekomendasi peran penting strategi dalam menumbuh kembangkan program-program employability skill menjadi sebuah bekal strategi khusus bagi para lulusan SMK Jawa Tengah. Dan TKDV atau Tim Koordinasi Daerah Vokasi untuk Jawa Tengah tentunya diharapkan bisa segera membentuk kesekretariatan dan langkah kerja nyata untuk bisa menjembatani berbagai macam kemungkinan persoalan yang timbul, tantangan, serta harapan besar terhadap para lulusan, sehingga lulusan SMK ini diharapkan pendidikannya tinggi, tentunya tidak nganggur, karena selama ini memang SMK itu jumlah penganggurannya lebih tinggi daripada lulusan SMP. 1,85% dibanding lulusan SMP 0,15%. Artinya di sini menjadi persoalan-persoalan serius bagi para pemangku kepentingan. Semoga ulasan dari Bapak Harjono ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya dan para pemangku kepentingan, terutama pengelolaan SMK vokasi yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih Pak Harjono atas kerawuhannya, kehadirannya, waktunya yang tentunya ini mengganggu waktu kesibukan Bapak Harjono. Dan sekali lagi kita terima kasih dan berikan aplaus kepada Bapak Harjono. Para pemirsa yang budiman, selengkapnya untuk podcast-podcast yang lainnya dapat kita simak pada PRIDE atau Podcast Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan semua program-programnya juga bisa dilihat dalam lamannya Brida Jateng Prof Go ID, dan ikuti atau follow IG-nya @BridaJateng. Terima kasih, saya Pak Miftah. Bila ada kata-kata dalam memandu acara podcast yang keempat ini ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Miftah.